kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita atas limpahan rahmat Allah, atas curahan rahmat Allah, atas karunia Allah, detik ini, saat ini, di tempat ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Salam dari salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua, insyaallah yang mengikuti jejaknya. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam ada dua jenis hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Hari raya ini jamaah, disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Artinya hari raya seperti ini dilakukan pada tahun 2 Hijriah, tahun di mana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu terjadi, pada tahun 2 Hijriah terjadi peperangan besar antara kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah yang hanya beranggotakan 313 orang melawan kaum kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal yang jumlahnya 1000 orang di perang Badar. Di perang itulah Rasulullah pertama kali melakukan peperangan dan atas izin Allah menang. Abu Jahal tewas, Abu Jahal mati di perang Badar itu. Mendengar Abu Jahal mati, pasukannya mundur, lari, kabur, meninggalkan perbekalannya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi kita ketika mengetahui bahwa kita menang, Nabi kita sujud, kemudian bangkit Nabi kita dan berdoa, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa wa'azza junda wa hasama ahsaba wahda. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu ketika menang di perang Badar. Dan itu pula, kalimat ini pula yang kita ulang-ulang sejak tadi malam hingga hari ini. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa wa'azza junda wa hasama ahsaba wahda. Menang Rasulullah pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini, kalimat kesyukuran ini yang diulang-ulang oleh kaum muslimin seantero dunia yang melaksanakan hari raya hari ini tentu punya makna. Inilah yang akan Hatib sedikit sampaikan pada kesempatan ini sebagai renungan bersama. Yang pertama, artinya segala puji bagimu ya Allah yang benar dengan janjimu. Kalau 1400 tahun yang lalu Allah menepati janjinya kepada Nabi kita dan kaum muslimin, yaitu menang di perang Badar, maka Nabi kita memuji Allah, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da. Hari ini jamaah, kalau sejak semalam sampai hari ini kita mengulang-ulang mengatakan Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da. Apa yang benar kira-kira? Ini adalah kalimat kesyukuran karena kita dimenangkan oleh Allah, dimenangkan dari hawa nafsu kita, hingga kita bisa sama-sama dengan keluarga kita, tetangga kita, satu kampung kita,
mengikuti pelaksanaan hari raya ini. Itulah kemenangan kita pada hari ini. Kita bisa menang atas hawa nafsu kita. Kita bisa menang atas ego kita. Kita bisa menang atas sesuatu yang bisa saja menghalangi kita untuk hadir di tempat ini melaksanakan hari raya Idul Adha. Itu yang pertama. Makanya kita diminta untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillahilladzi sadaqah wa'ada. Hadirin, hari ini iman kita menang. Dalam jiwa kita, dalam tubuh kita ada 3 hal yang biasanya saling mempengaruhi. Yang pertama iman, yang kedua akal, yang ketiga hawa nafsu. Kalau hawa nafsu Anda menguasai iman Anda, berarti Anda bisa tersesat jalan. Kalau hawa nafsu Anda menguasai akal Anda bisa menjadi kufur, menjadi kafir, melawan Allah. Sebaliknya, kalau akal Anda menguasai nafsu Anda, maka Anda bisa menjadi fasik, menjadi jahat. Kalau akal Anda menguasai nafsu Anda, tapi kalau akal menguasai iman, maka kita bisa menjadi munafik. Kita bisa membalikkan fakta. Yang benar kita bisa jadikan salah, yang salah bisa kita jadikan benar. Makanya hari ini iman kita menang. Hari ini kita berbahagia karena iman kita menang. Iman harus menjadi panglima. Iman harus menjadi ketua, menjadi raja di atas akal dan nafsu kita, supaya kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kalimat kesyukuran yang kedua yang kita ulang-ulangi, yakni wa nasara abda. Artinya, segala puji bagimu ya Allah yang telah menolong hambamu. Kalau 1400-an tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW ditolong oleh Allah, menang di perang Badar, dan satu lagi ditolong oleh Allah untuk dihalalkan semua harta rampasan perang, semua harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir bisa dibagi-bagi sebanyak 4/5 untuk yang ikut berjuang. Bayangkan kaum muslimin waktu itu banyak yang kelaparan, banyak yang menderita, banyak yang kekurangan harta, tapi ditolong oleh Allah. Halal bagimu rampasan perang hari itu, bagi kepada pejuang yang ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau hari ini kita mengulang-ulang kata itu, wa nasara abda, kira-kira apa bentuk pertolongan Allah kepada kita jamaah sekalian? Atau apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menolong agama Allah? Hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang berkorban memotong hewan ternak berkaki 4 untuk dibagikan dagingnya kepada orang yang mustahik, orang yang bisa menerima hewan kurban itu. Artinya apa jemaah? Kita menolong saudara-saudara kita yang boleh jadi dalam setahun itu tidak pernah makan daging. Kita menolong mereka yang berkekurangan lewat harta kita. Makanya mari kita memuji Allah. Wa nasara abda, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan pertolongan kepada hamba-Mu. Kemudian yang ketiga jemaah, kata-kata yang ketiga yang sering kita ulangi setiap kita bertakbir di hari raya, yakni wa as-sajundah. Wa as-sajundah apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah yang memuliakan tentaramu. Kalau 1400 tahun yang lalu yang dimaksud tentara
Tentara dalam Islam adalah mereka yang berjuang, yang ikut bertempur dan mati dalam medan pertempuran, mati dalam medan perang atas nama agama Allah. Dan mereka jamaah yang mati pada waktu itu di perang Badar digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu balasannya surga. Jalan tol menuju surga adalah mati syahid. Bahkan tidak ada pertanyaan. Bahkan langsung menuju surga orang-orang yang mati syahid atas izin Allah. Itulah kemuliaan bagi orang-orang yang membela agama Islam, yang mati di medan pertempuran digolongkan sebagai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak mati sebenarnya, dia hidup. Hidup. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan bahwa yang gugur, yang tewas di medan pertempuran membela agama Allah itu mati. Tidak, dia tidak mati. Dia hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran surah Al-Baqarah 164. Bentuk kehidupannya wallahu a'lam, yang pasti kata Allah dia hidup, dia tidak mati. Nah, kalau hari ini jamaah kita mengulang-ulang kata itu, wa as-sajunda, kira-kira siapa yang dimaksud dengan tentara Allah itu yang mendapatkan kemuliaan? Kita semua jamaah, kita semua yang berjuang, yang menegakkan pada agama Allah, yang saling mengingatkan kebaikan, yang saling mencegah kemungkaran, melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kita semua, bahkan kita yang melaksanakan hari raya sholat hari ini, dan kita yang melaksanakan sholat 5 waktu, kita adalah tentara Allah, pejuang Allah. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imadud din. Siapa? Sholat itu tiang agama. As-sholatu imadud din. Aqamu faqad aqamad din. Wa man taraka faqad hadamad din. Siapa yang menjalankan agama, siapa yang menjalankan sholat menegakkan agama, siapa yang menjalankan sholat meruntuhkan agama. Artinya secara tidak langsung, kalau kita rajin sholat, rajin beribadah, kita menegakkan, membangun ini, menguatkan agama ini, dan kita disebut sebagai tentara agama Allah yang akan mendapatkan kemuliaan. Makanya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah untuk setiap nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan hari raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jamaah sekalian, penting Islam ini mengenal 3 pilar utama, atau ada 3 bangunan, 3 tiang utama agama Islam, 3 ilmu utama agama Islam. Yang pertama ada namanya ilmu tauhid, yang kedua ada ilmu fikih, dan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Dan ketiga ilmu ini jamaah ada di dalam sholat. Perlu saya sampaikan, menurut ilmuwan 9 gerakan sholat kita, yakni pada saat kita berdiri, takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. 9 gerakan ini mengandung ilmu tauhid, mengandung ilmu fikih, dan mengandung ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tauhidnya? Yang pertama, ketika kita berdiri, itu bukti kita membesarkan Allah. Ketika kita takbir mengangkat tangan, itu cara kita membesarkan Allah. Ketika kita ruku, itu cara kita mengagungkan Allah. Ketika kita iktidal, bangun dari ruku, itu cara kita memuji Allah. Ketika kita sujud, itu cara kita mensucikan Allah. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah. Ketika tahiyat awal, itu sebagai bentuk penambahan kita, penghormatan kita. Tahiyat akhir mengesahkan Allah. Dan ketika kita salam kanan dan kiri, itu adalah perintah
melihat saudara kita di sebelah kaki kiri dan kanan kita, di sebelah rumah kita, tetangga kita. Itu kata ilmuwan dari Turki. Kemudian ilmu fikihnya, tidak lama lagi ilmu fikihnya. Menurut ilmuwan, ilmu fikih dalam sholat yang terkait dengan kesehatan. Pada saat kita berdiri jamaah, berdiri pada saat sholat, itu melancarkan saluran darah. Kalau kita melakukan sholat dengan sempurna, gerakan sempurna, syarat dan rukunnya sempurna, pada saat kita berdiri, itu melancarkan saluran darah. Pada saat kita takbir, Allahu Akbar, itu menyerap energi alam. Pada saat kita ruku itu melenturkan memori otak dan memperbaiki ginjal kita. Pada saat kita iktidal, Allahu Akbar, itu mengatur tekanan darah merah dan tekanan darah putih kita. Pada saat kita sujud, Allahu Akbar, oksigen masuk ke otak kita, memberikan kita ketenangan, berpikir, kesegaran jiwa, dan membunuh jantung kita mengembang. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, itu bisa mencegah stroke. Pada saat tahiyat awal, itu bisa mencegah pelapuran. Pada saat tahiyat akhir, itu bisa memperbaiki pencernaan. Dan pada saat kita salam kanan dan kiri, itu bisa memperbaiki urat-urat sakit kepala. Kalau kita sakit kepala, kemudian sholat dengan benar, gerakan benar, rutin benar, maka sakit kepala kita akan berhenti. Buktinya itu dari segi fikihnya. Terakhir, dari segi tasawufnya, sholat mengandung pesan moral yang tinggi. Kita berdiri pada saat sholat, itu pelajaran suhud. Artinya kita meninggalkan urusan-urusan dunia. Kita takbir jamaah, itu pernyataan kita tawakal kepada Allah. Kita ruku, itu pesan bahwa kita ridho menerima keputusan Allah. Kita iktidal, pesan moralnya adalah banyak-banyaklah bersyukur. Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, itu pesan moralnya khauf atau takut kepada Allah. Duduk di antara sujud, pesan moralnya sabar karena ada doa. Kemudian tahiyat awal, pesan moralnya adalah taubat. Tahiyat akhir, pesan moralnya adalah keikhlasan kepada Allah. Ikhlas atas kehendak Allah, ikhlas mengikuti Nabi Muhammad, ikhlas menjadi hamba Allah, ikhlas memeluk agama Islam. Yang terakhir salam kanan dan kiri, pesan moralnya itu mahabbah, mencintai sesama kita. Kemudian yang keempat, kata-kata yang keempat yang kita ulang, wahasamal ahsabawah, segala puji bagimu Allah yang telah menghalau musuhmu. Kalau dulu diucapkan 1400 tahun lalu oleh Nabi kita untuk menghalau atau memukul mundur, mengalahkan pasukan kafir, maka sekarang kalau kita ulang-ulang kalimat ini, wahasamal ahsabawah, kira-kira siapa yang kita pukul mundur, siapa yang kita halau? Yang kita halau adalah kedirian kita, keegoan kita, sifat-sifat buruk di diri kita, sombong, congkak, dan semuanya kita halau. Semua yang bisa mendekatkan kita, mempengaruhi kita, karena setan laknatullah. Inilah yang perlu kita syukuri setiap kali kita berhari raya. Alhamdulillahillazi wa'ada wa nasara abda wa wasa junda wa sama ahsaba. Kembali kita mempelajari, merenung, mengambil pelajaran yang setiap kali kita ulang-ulang di hari raya. Itu pelajaran bagaimana Ibrahim taat kepada Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia menyembelih, tidak ada keraguan. Dan Ismail sebagai anak, dia patuh dan tunduk kepada Allah apapun keputusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahaka fansur ma satara. Kata Allah, tatkala Ismail besar, Ibrahim berkata, wahai anakku, saya bermimpi
menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Kata Ismail, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya Abah, lakukan Bapak, lakukan ayahku. Kalau itu benar-benar perintah Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Inilah perjuangan yang besar, bahwa untuk mendapatkan pernikahan kalimullah, kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka kita harus mencontoh Nabi Ibrahim, berjuang, berkorban. Begitu juga anak muda, mencontoh Ismail, ibu-ibu mencontoh Hajar. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di pelaksanaan hari raya tahun ini 2018 1439. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat, rahmat dan hidayah Allah senantiasa bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nama wa yakafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa kadza. Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma arhamhum ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma ajbur ummat Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faghfirna masyahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.